Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ervina Salma Cakrawardaya dari kelas PS 21E akan mempresentasikan hasil analisis saya dalam film yang berjudul The Babies. The Babies ini film dokumenter tentang perkembangan bayi yang baru lahir hingga menjadi bayi yang bisa dibilang batita. Dan di sini di dalam film dokumenter ini full 1 jam tidak ada percakapan apapun atau dialog apapun karena pure film dokumenter. Oke. Ya, menjadi orang tua dan mendidik seorang anak tampaknya bukan hal yang mudah, karena selain tanggung jawabnya yang besar, orang tua juga secara tidak langsung dituntut harus dituntut harus bisa untuk mendidik anaknya menjadi pribadi yang baik. Ya, pemikiran tersebut juga murni dari dulu emang orang tua itu emang sudah dari asalnya sih ya, orang tua itu memang harus jika orang tua tersebut sudah siap untuk memiliki anak dan merawat anak, maka ada baiknya dan sepantasnya orang tua memberikan pendidikan dan perilaku yang baik untuk anaknya. Film The Babies ini berdurasi sekitar 96 menit kurang lebih ya. Dan ini berkisah mengenai proses perkembangan 4 orang bayi yang dari berbeda negara semua. Dari Namibia, Mongolia, Amerika, dan juga Jepang. Keempat bayi tersebut lahir di tahun yang bersamaan dan mengalami perkembangan di waktu yang bisa dibilang nyaris bersamaan. Oke, baik, sebentar. Yang pertama di sini ada Poni Jao yang berasal dari Namibia. Poni Jao adalah bayi yang baru lahir dari suku Himba di Opuo, Namibia. Poni Jao berada di lingkungan yang masih cukup primitif. Poni Jao dibesarkan dengan cara yang sangat unik, berbeda dengan cara yang biasa dilakukan oleh keluarga modern pada umumnya. Keluarga modern yang sekarang banyak ada di mana-mana. Poni Jao tidak pernah bertemu dokter dan selalu mendapatkan tidak pernah mendapatkan susu formula dan makanan tambahan bayi seperti biskuit bayi atau susu seperti susu bubuk di sini, dan tidak memiliki pakaian lengkap layaknya anak bayi pada umumnya atau anak-anak pada umumnya. Poni Jao juga tidak pernah bermain puzzle, tidak pernah bermain Lego, dan tidak pernah memainkan permainan yang mengasah otaknya untuk berkembang, karena memang daerah di sana yang cukup terbatas dan itu tidak terlalu membutuhkan dan itu tidak membantu Poni Jao untuk mengasah otaknya. Oke. Poni Jao bermain sama bayi-bayi pada sebayanya di lingkungannya, dan
itu di alam bebas, benar-benar yang di alam bebas terbuka, karena memang tempatnya seperti itu, memanfaatkan semua yang ada di sekitarnya sebagai alat pemuas keingintahuannya. Jadi contohnya seperti misal dia sedang bermain apa nih, dia lagi duduk, dia ngelihat batu, dia ambillah batu itu dan dia lihat, oh ini ternyata keras, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan dari kebebasannya itu poni Jawa tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria, karena poni Jawa mencari sendiri keingintahuannya karena dia dibebaskan, dan keterbatasan juga ya dari barang dan lain-lainnya. Jadi dia mengasah keingintahuannya tuh dari apa yang dia lihat. Oke. Bayar juga berasal dari keluarga yang terbiasa hidup berpindah atau bisa disebut nomaden. Ayah dan ibunya terlalu sibuk dengan ternak mereka sehingga Bayar tumbuh menjadi anak yang mandiri. Ia juga kerap bermain dengan kakaknya yang bernama Deki, atau biasa bermain dengan sapi-sapi orang tuanya pelihara. Bayar tumbuh menjadi anak yang riang dengan sepasang pipi yang menyembul seperti bapau, karena pipinya tuh lucu banget. Bayar sama poni Jawa sama tumbuh pertumbuhannya itu tidak beda jauh, hanya berbeda dari lingkungannya saja. Dan itu juga berlaku untuk Mari dan Hati yang merupakan dua bayi yang tumbuh di lingkungan perkotaan dan perawatan yang bisa dibilang dari keluarga mapan. Saat berumur beberapa bulan, Mari dan Hati sudah mengikuti beberapa kegiatan yang membantu perkembangan otak mereka. Mereka tuh karena dari keluarga yang mapan, mereka terbiasa memainkan puzzle, Lego, atau permainan yang bisa mengatah otak dan keingintahuan mereka. Ya, tapi perbedaannya dari Bayar dan poni Jawa adalah Mari dan Hati tidak mendapatkan satu pelajaran berharga yang didapat poni Jawa dan Bayar, yaitu berinteraksi dengan alam bebas. Oke, lanjut ke pertanyaan saja. Bagaimana refleks para bayi? Yang pertama ya, bagaimana refleks para bayi? Apakah ada perbedaan antar negara? Dari yang saya analisis, refleks para bayi semua tidak berbeda jauh dan terlihat menonjol dengan gerakan yang sewajarnya pada bayi. Poin kedua, bagaimana perkembangan fisik masa bayi pada tiap negara? Perkembangan fisik pada keempat bayi ini semua tumbuh dengan normal dan sehat. Hanya ada perbedaan pada cara orang tua mendidik, mengasuh anak mereka masing-masing, dan dukungan dari lingkungan dari mana keluarga mereka berasal. Pertanyaan ketiga, bagaimana perkembangan motorik kasar pada tiap negara? Perkembangan motorik kasar sendiri ini artinya adalah kemampuan bayi dalam menggunakan otot-otot intinya seperti otot perut, punggung, lengan, dan kaki. Dan aktivitas motorik kasar ini mengandalkan kerja otot-otot besar yang ada pada tubuhnya. Contohnya seperti duduk, menendang, merangkak, berjalan, hingga berlari. Perkembangan motorik kasar pada bayi semua berproses secara normal dan sesuai dengan kadar pada umumnya. Hanya seperti yang tadi saya bilang, perbedaannya hanya ada di lingkungannya, karena ada yang dari keluarga modern yang terbiasa bermain dengan alat permainan berbentuk benda untuk mengasah otak, dan ada yang dilepas di alam bebas. Pertanyaan keempat, bagaimana perkembangan kognitif bayi pada tiap negara? Kemampuan kognitif pada bayi ini artinya adalah cara bayi dalam belajar, berpikir, mengingat, membayangkan, hingga mengumpulkan informasi, bahkan hingga memecahkan masalah. Dan hal ini membantu bayi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan perkembangan kognitif bayi pada mereka berempat juga, mereka
tumbuh dan berkembang dengan cara yang tidak terlalu beda, sama saya seperti saya bilang tadi, hanya ada di perbedaan di lingkungan dan wujud benda yang mereka gunakan untuk mengetahui ini benda apa, membayangkan benda apa, ada apa di sana, seperti itu. Pertanyaan terakhir, bagaimana perkembangan bahasa bayi pada tiap negara? Perkembangan bahasa pada bayi tidak berjalan dengan serempak. Maksudnya adalah ya karena mereka berbeda dari berbagai negara, 4 negara yang berbeda, waktu mereka untuk memahami bahasa juga itu tidak sama. Dari keempat bayi ini tidak sama, tapi bisa disimpulkan mereka berkembang, berproses untuk berbahasa, berbicara dengan orang tua, keluarganya itu pada awalnya terdengar samar-samar, namun orang tua atau orang sekitar itu masih bisa memahami maksud dari si bayi. Misalkan bayi itu mungkin si bayi ingin minum, seperti itu contohnya. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf karena memang saya masih banyak kurangnya dan saya rasa saya masih harus belajar banyak lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.